Halo semua, balik lagi nih. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Internet rakyat. Harganya itu loh, murah banget. Sampai-sampai kita semua jadi mikir. Zaman sekarang kan apa-apa bisa jadi scam ya. Jadi wajar banget kalau kita curiga. Kekhawatiran ini tuh beralasan banget. Nah, makanya yuk kita coba investigasi bareng-bareng. Kita cari petunjuknya satu persatu buat nemuin jawabannya. Oke, investigasi yang benar itu selalu dimulai dari mana? Bener banget, follow the money. Jadi petunjuk pertama, kita langsung meluncur ke Bursa Efek Indonesia. Dan apa yang kita temukan? Ada nama perusahaan gede di baliknya. PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Kodenya di bursa saham bahkan keren loh, WiFi. Ini bukan nama asal-asalan ya. Ini identitas publik yang bisa dicek siapa aja. Terus, apa sih artinya Tbk? Atau perusahaan terbuka itu? Gampangnya gini, perusahaannya itu jual saham ke publik. Artinya, semua keuangan mereka harus transparan, dibuka-bukain dan diawasi super ketat sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, perusahaan tipu-tipu mana bisa begini kan? Dan kita ngomonginnya bukan perusahaan ecek-ecek loh. Nilai mereka di pasar itu triliunan rupiah. Coba deh pakai logika, masa iya sih perusahaan segede gaban ini mau mempertaruhkan semuanya cuma buat nipu beberapa pelanggan terus kabur? Kayaknya nggak masuk akal ya. Oke, dari bukti duit-duitan di bursa saham, sekarang kita pindah ke bukti fisik. Sesuatu yang benar-benar ada, gede banget dan nggak bisa dibawa kabur. Ada kutipan keren nih dari sumber kita, katanya gini, ini aset paling mahal yang mereka punya, dan nggak bisa dibawa lari. Nah ini nunjukin kalau fondasi bisnis mereka itu permanen, beneran nancep di bumi, bukan cuma di atas kertas. Jadi, aset raksasa ini apa sih? Ternyata jalan tol fiber optik pribadi. Coba bayangin, mereka punya deal eksklusif sama PT KAI buat gelar kabel fiber optik di sepanjang rel kereta se-Jawa. Kenapa ini jenius banget? Soalnya ini rute paling aman di Indonesia. Nggak bakal ada tuh ceritanya kabel kepotong gara-gara ada yang gali gorong-gorong. Ini tuh infrastruktur beneran, penting dan nilainya luar biasa. Lanjut ke petunjuk ketiga. Katanya kan, kita bisa nilai sebuah perusahaan dari teman-temannya. Nah kalau kita lihat gengnya perusahaan ini, wah isinya kelas berat semua. Partner pertama mereka bukan kaleng-kaleng, Qualcomm. Ya, Qualcomm yang itu, yang bikin chip buat hampir semua HP canggih di dunia. Reputasinya udah nggak perlu ditanya lagi. Dan nggak cuma itu, mereka juga gandeng China Huaxin, salah satu produsen perangkat raksasa juga. Ini nunjukin kalau pemain-pemain besar di panggung global itu percaya sama mereka. Sekarang coba kita pikir bareng-bareng deh, apa mungkin perusahaan sekelas Qualcomm yang reputasinya miliaran dolar mau mempertaruhkan nama baiknya buat kerjasama dengan perusahaan abal-abal? Jelas enggak dong. Kemitraan ini tuh udah kayak stempel pengesahan, bukti kuat kalau perusahaan ini beneran serius dan stabil. Oke, semua bukti udah kuat. Tapi ada satu misteri terakhir nih. Kalau emang ini perusahaan raksasa, kenapa rasanya kayak baru kemarin sore munculnya? Jawabannya simpel banget. Mereka ganti strategi. Dulu selama bertahun-tahun fokus mereka itu ke klien korporat, B2B. Jualan internetnya grosiran ke perusahaan lain. Nah baru sekarang-sekarang ini mereka terjun langsung ke pasar konsumen, ke rumah-rumah kita, lewat merek kayak internet rakyat. Jadi perusahaannya sih udah lama, cuma baru sekarang aja ngetok pintu rumah kita. Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan PT abal-abal yang kantornya ngontrak di ruko. Ini tuh raksasa infrastruktur yang lagi sedekah harga murah langsung ke kita. Mereka motong jalur perantara, jadi harganya bisa ditekan. Nah, setelah kita lihat semua buktinya, mulai dari jejaknya di bursa saham, aset fisiknya yang nggak bisa dipindahin, sampai partner-partner kelas dunianya, pertanyaannya saya balikin ke kalian. Apa penawaran ini masih kedengeran terlalu bagus untuk jadi kenyataan?